warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Najwa Zainaidah dari Reguler 2022 dengan NIM 2022-02074. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian final dari Ibu Dr. Andi Tenri Sose, MSI, sebagai dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Pada video ini, saya akan menjelaskan 13 submateri yang telah saya rangkum tentang manajemen sumber daya manusia yang telah dipresentasikan dan dipaparkan di kelas perkuliahan. Untuk mengefisienkan waktu, yuk simak penjelasan berikut. Materi pertama, yaitu gambaran umum tenaga kerja. Apa itu tenaga kerja? Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun sampai 64 tahun. Materi yang kedua adalah manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi sebagai strategi membangun orientasi. Nah, apa sih yang dimaksud orientasi dalam manajemen sumber daya manusia? Orientasi adalah pengenalan dan adaptasi terhadap suatu situasi atau lingkungan. Dimaksud orientasi di sini adalah pengembangan dan pelatihan awal bagi para karyawan baru yang memberi mereka informasi bagi perusahaan, pekerjaan, maupun kelompok kerja. Strategi MSDM yang dapat digunakan untuk membangun orientasi MSDM yang pertama ialah organisasi harus menyusun tujuan MSDM yang jelas, termasuk peran dan tanggung jawab yang diasumsikan oleh setiap karyawan. Yang kedua adalah melaksanakan pelatihan, seminari, dan program pengembangan untuk memastikan bahwa pegawai memiliki pengetahuan dan keterampilan yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, sangat penting untuk bisa menghargai keuntungan yang diperoleh oleh para karyawan melalui karir, tujuannya untuk memotivasi karyawan lain untuk lebih giat lagi ke depannya. Materi ketiga, konsep manajemen sumber daya manusia. Adapun ruang lingkup manajemen sumber daya manusia adalah tugas manajemen sumber daya manusia berkisar pada upaya mengelola unsur manusia dengan segala potensi yang dimilikinya seefektif mungkin sehingga dapat diperoleh sumber daya manusia yang puas dan memuaskan bagi organisasi. Adapun aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan MSDM ini secara umum, yang pertama, rancangan organisasi. Yang kedua, manajemen performasi. Yang ketiga, pengembangan pekerja dan organisasi. Yang keempat, komunikasi dan hubungan masyarakat. Materi keempat, manajemen sumber daya manusia pada organisasi global. Apa sih yang dimaksud manajemen sumber daya manusia pada organisasi global? Manajemen sumber daya manusia global adalah penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batasan geografis atau secara global. Materi kelima, konsep manajemen sumber daya manusia strategik. Apa sih konsep MSDM strategik itu? MSDM strategik berangkat dari 3 konsep. Yang pertama, pandangan berbasis sumber daya. Pandangan ini menyatakan bahwa berbagai sumber daya dalam suatu organisasi, termasuk sumber daya manusia, menghasilkan karakter yang unik dan menciptakan keunggulan kompetitif. Yang kedua, kesesuaian strategik. Menyatakan bahwa kesesuaian strategik mengacu pada kedua dimensi. Pertama, kesesuaian antara praktik manajemen sumber daya manusia dengan strategi proses manajemen strategi organisasi. Kedua, kesesuaian antara berbagai praktik sumber daya manusia horizontal. Yang ketiga, fleksibilitas strategis. Fleksibilitas strategis didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan untuk merespon dan beradaptasi terhadap perubahan dalam lingkungan kompetitif. Materi keenam, merumuskan dan menerapkan strategi sumber daya manusia. Strategi pengembangan sumber daya manusia perlu dilakukan di era globalisasi seperti sekarang ini. Pengembangan sumber daya manusia merupakan usaha yang dilakukan untuk membentuk manusia yang berkualitas dengan memiliki keterampilan, kemampuan kerja, dan loyalitas kerja kepada suatu perusahaan ataupun organisasi. Disimpulkan bahwa strategi pengembangan sumber daya manusia menurut Jones antara lain melalui pelatihan, pendidikan pembinaan, rekrutmen, dan melalui perubahan sistem. Materi ketujuh, sistem informasi sumber daya manusia. Apa sih sistem informasi sumber daya manusia itu?
Sistem informasi sumber daya manusia adalah sistem yang bertugas untuk mengumpulkan dan memelihara data yang menjelaskan sumber daya manusia, mengubah data tersebut menjadi informasi dan melaporkan informasi tersebut ke pemakai. Informasi yang disediakan berupa informasi mengenai kebutuhan perekrutan pegawai, informasi data pegawai, informasi pengelolaan pegawai, dan informasi mengenai pemberhentian pegawai. Materi ke-8, strategi untuk manajemen budaya. Strategi manajemen budaya adalah salah satu upaya dalam membangun budaya organisasi yang positif dan produktif. Manajemen budaya adalah suatu sistem nilai, kepercayaan, norma, dan perilaku yang dianut oleh anggota organisasi. Dalam kesimpulannya, strategi manajemen budaya yang dapat diterapkan dalam organisasi, yang pertama, mengembangkan budaya yang berfokus pada pelanggan. Yang kedua, mengembangkan budaya inovatif. Yang ketiga, mengembangkan budaya keberagaman dan inklusivitas. Yang keempat, mengembangkan budaya kerjasama dan kolaborasi. Yang kelima, mengembangkan budaya keunggulan kinerja. Materi ke-9, strategi manajemen perubahan. Apa sih pengertian strategi manajemen perubahan? Manajemen merupakan proses untuk mengelola atau mengatur sesuatu, sementara perubahan merupakan proses atau upaya dan transformasi menuju sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Perubahan dalam organisasi dapat terjadi sebagai akibat dari keputusan internal, seperti perombakan atau perampingan perusahaan, penggantian pemimpin perusahaan, atau merger dengan perusahaan lain. Pada hakikatnya, manajemen perubahan tetap menggunakan pendekatan POAC atau Planning, Organizing, Actuating, dan Coordinating. Materi ke-10, strategi mengelola kinerja. Strategi atau mengelola peningkatan kinerja adalah untuk meningkatkan kinerja karyawan dalam rangka memenuhi kebutuhan perusahaan. Prinsip-prinsip dasar manajemen kinerja yaitu kejujuran, pelayanan, tanggung jawab, perumusan tujuan, komunikasi dua arah, serta umpan balik. Materi ke-11, manajemen sumber daya manusia dengan pendekatan strategik. Manajemen sumber daya manusia dengan pendekatan strategik adalah proses yang melibatkan penggunaan pendekatan menyeluruh untuk pengembangan strategi sumber daya manusia yang terintegrasi secara vertikal dengan strategi bisnis dan horizontal dengan satu sama lain. Manajemen sumber daya manusia dengan pendekatan strategik adalah sebagai pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balasan jasa, dan pengelolaan terhadap individu, anggota, organisasi, atau kelompok kerja. Disimpulkan bahwa pengelolaan sumber daya manusia strategik mempertimbangkan 3 pilar yaitu organisasi, karakter emosional, individu, dan para pemangku kepentingan. Materi ke-12, perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah upaya memproyeksi berapa banyak karyawan dan macam apa yang dibutuhkan organisasi di masa yang akan datang. Ada 4 aspek perencanaan sumber daya manusia yang harus dilakukan. Yang pertama, berapa proyeksi jumlah karyawan yang dibutuhkan. Yang kedua, melakukan identifikasi sumber daya manusia yang tersedia dalam organisasi. Yang ketiga, melakukan analisis keseimbangan penawaran dan permintaan. Yang keempat, menjalankan program aksi. Materi ke-13, merencanakan karir. Apa sih yang dimaksud merencanakan karir? Perencanaan dan pengembangan karir sangat diperlukan untuk meningkatkan potensi seseorang dan suatu individu dalam merencanakan tujuan karirnya. Perencanaan dan pengembangan karir memiliki manfaat, mendorong pertumbuhan semangat, memenuhi kebutuhan organisasi pada sumber daya manusia, meningkatkan kemampuan karyawan yang akan dipromosikan, menciptakan keanekaragaman angkatan kerja, dan membuka jalan bagi karyawan potensial. Itulah tadi 13 submateri mengenai manajemen sumber daya manusia yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Izinkan saya untuk menyampaikan closing statement berupa kata-kata motivasi, yaitu salah satu pekerjaan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Pesanku untuk kita semua, jika lelah, maka beristirahatlah. Kumpulkan lagi semangatmu, lalu bangkit dan berjuang lagi dengan pikiran yang positif, menikmati prosesnya dengan berusaha dan berdoa. Insya Allah akan berhasil. Tetap semangat untuk kita semua. Ada Demian sedang kesepian, tiba-tiba laju berlari. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa mencerahkan hati dan pikiran kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.